Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita telah masuk pada subbab baru yaitu mengenai pola bilangan. Hari ini merupakan pertemuan pertama kita membahas pola bilangan ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah memahami pola bilangan, yang kedua, memahami macam-macam pola bilangan, yang ketiga, mampu menentukan suku selanjutnya dari pola bilangan. Apa sih pola bilangan itu? Pola bilangan adalah suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Lalu, apa saja istilah dalam pola bilangan ini? Istilah-istilah dalam pola bilangan itu yang pertama ada suku, yaitu urutan bilangan atau U. Selanjutnya ada suku Kn, itu merupakan urutan bilangan Kn atau Un. Nah, coba Anda perhatikan. Di bawah ini ada beberapa bilangan-bilangan. Angkanya itu 1, 3, 5, 7, 9, sampai seterusnya. Nah, jika kita perhatikan, 1 ini merupakan suku pertama, 3 merupakan suku kedua, dan 5 merupakan suku ketiga. Nah, selanjutnya adalah macam-macam pola bilangan. Yang pertama, ada pola bilangan ganjil. Yang kedua, ada pola bilangan genap. Yang ketiga, ada pola bilangan persegi. Yang keempat, ada pola bilangan persegi panjang. Yang kelima, ada pola bilangan segitiga. Dan keenam, ada pola bilangan Pascal. Nah, yang pertama, pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil adalah pola bilangan yang tersusun atas bilangan-bilangan ganjil. Ciri khasnya yaitu tidak habis dibagi dua ataupun kelipatannya. Sedangkan barisan bilangannya biasanya pola bilangan ganjil ini 1, 3, 5, 7, 9, sampai seterusnya. Nah, adapun rumusnya untuk pola bilangan ganjil yaitu UN sama dengan 2N dikurang 1, di mana N itu merupakan bilangan asli. Agar lebih paham lagi, kita coba mengerjakan contoh berikut. Nah, coba Anda perhatikan. Perhatikan barisan bilangan berikut ini. Barisan bilangannya itu 1, 3, 5, 7, 9, sampai seterusnya. Pertanyaannya, tentukanlah bilangan ke-100 dari barisan bilangan di atas. Nah, ini cukup mudah ya. Kita tinggal memasukkan saja rumus yang di atas ini ke dalam. Nah, rumusnya yaitu UN sama dengan 2N dikurang 1. Kita masukkan saja, yang ditanyakan U100. Jadi, U100 sama dengan 2 dikali 100 dikurang 1. 2 dikali 100 itu sama dengan 200 dikurang 1. U100-nya sama dengan 199. Pola bilangan genap. Pola bilangan genap adalah pola bilangan yang tersusun atas bilangan-bilangan genap. Untuk barisan bilangannya biasanya 2, 4, 6, 8, 10, sampai seterusnya. Untuk rumusnya, UN sama dengan 2N, di mana N itu merupakan bilangan asli. Contoh, tentukanlah bilangan ke-100 dari barisan bilangan berikut. Nah, barisan bilangannya kita perhatikan, ada 2, 4, 6, 8, sampai seterusnya. Ditanyakan adalah bilangan ke-100 kan? Lalu kita jawab, kita masukkan saja rumusnya. Rumusnya tadi adalah UN sama dengan 2N. Nah, karena ditanya U100, makanya 2 dikali 100 menghasilkan 200. Jadi, bilangan ke-100 dari barisan ini adalah 200. Paham? Lalu, yang ketiga, pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi adalah pola bilangan yang dibentuk dari bilangan kuadrat
dan polanya membentuk persegi. Nah, untuk barisan bilangannya biasanya 1, 4, 9, 16, sampai seterusnya. Untuk rumusnya itu UN sama dengan N kuadrat. Oke, agar lebih paham lagi, kita coba mengerjakan contoh berikut. Soalnya, tentukanlah U6 dan U20 dari gambar berikut. Nah, ini gambarnya ada bentuk persegi, nomor 1, 1. Yang nomor 2 itu U2-nya 4, gambar U kedua itu ada 4. 4 itu sama dengan 2/2 kan? Lalu yang gambar ketiga atau U3 itu 9. 9 itu dapat dihasilkan dari perpangkatan 3/2. Lalu untuk U4-nya itu ada 16. Nah, 16 itu perpangkatan dari 4/2. Maka untuk mencari U6 kita tinggal pangkatkan saja. 6 berpangkat 2 sama dengan 36. Dan untuk U20 kita pangkatkan juga. 20 dipangkatkan 2 sama dengan 400. Jadi U6 dan U20 dari gambar berikut adalah 36 dan 400. Selanjutnya, pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang adalah pola bilangan yang menghasilkan bentuk menyerupai persegi panjang. Untuk barisan bilangannya yaitu 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Dan rumusnya yaitu UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Nah, agar lebih paham lagi kita kerjakan ya contoh berikut. Soalnya tentukanlah U10 dari gambar berikut. Nah, pola bilangan persegi panjang itu biasanya polanya seperti ini ya. Nah, untuk gambar pertama, kita lihat U1-nya ada 2, U2-nya ada 6, U3-nya ada 12, kita jumlahkan saja, dan U4-nya ada 20. Maka untuk mencari U10-nya, yaitu kita tinggal masukkan ke rumus. N ditambah 1. Sama dengan N-nya 10. 10 dikali 10 ditambah 1 sama dengan 10 dikali 11 sama dengan 110. Selanjutnya, pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga adalah barisan bilangan yang memiliki bentuk menyerupai segitiga. Barisan bilangannya itu 1, 3, 6, 10, 15, sampai seterusnya. Untuk rumusnya, UN sama dengan N dikali N ditambah 1 per 2. Pertanyaannya, tentukanlah U15 dari gambar berikut. Nah, ini adalah pola bilangan segitiga. Diketahui, gambar pertama U1-nya, U2, U2-nya 3. Selanjutnya U3-nya itu ada 6 dan U4-nya itu ada 10. Ditanyakan U15 nih. Nah, kita masukkan saja ke rumusnya. U15 sama dengan 15 dikali 15 ditambah 1 per 2 sama dengan 15 dikali 16 per 2 sama dengan 120. Maka U15 dari gambar tersebut adalah 120. Nah, selanjutnya pola bilangan Pascal. Pola bilangan Pascal adalah bilangan yang terbentuk dari sebuah aturan geometri yang berisi susunan koefisien binomial yang bentuknya menyerupai segitiga. Nah, untuk barisan bilangannya yaitu 1, 2, 4, 8, 16, sampai seterusnya. Untuk rumusnya, UN sama dengan 2 berpangkat N dikurang 1. Nah, pola bilangan Pascal ini biasanya gambarnya seperti ini. Nah, Anda coba perhatikan, ada 1, 1, 1. Nah, untuk angka 2 ini kita dapatkan dari penjumlahan bilangan di atasnya. 1 ditambah 1 itu hasilnya 2. Nah, lanjutnya, untuk bilangan 3 ini, 1 ditambah 2 hasilnya 3. 2 ditambah 1, 3, 1. Lalu, untuk barisan yang ini, kita lihat, untuk angka 4 ini kita dapatkan dari penjumlahan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Untuk 6 ini 3 ditambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Dan 1. Agar lebih paham lagi, kita coba mengerjakan contoh berikut ya. Tentukan U10 dari barisan berikut. Nah,
Barisannya itu 1, 2, 4, 8, 16 sampai seterusnya. Tanya kan U10. Jadi kita masukkan saja UN sama dengan 2 dipangkatkan 2 berpangkat N dikurang 1. U10 sama dengan 2 pangkat 10 dikurang 1. 2 pangkat 10 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 9. Nah, kita lihat 2 pangkat 9 itu adalah 512. Jadi U10 dari barisan tersebut adalah berjumlah 512. Nah, agar lebih paham lagi, ayo coba kita kerjakan soal latihan berikut. Soal yang pertama. Nah, Anda perhatikan gambarnya. Berikut itu soalnya. Berikut ini strip dengan 3 warna, merah, putih, biru, seperti gambar berikut. Pita tersebut diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Pada urutan ke-100, berwarna apakah pita bilangan tersebut? Nah, oke, kita jawab. Nah, coba diperhatikan. Angka merah, ini maksudnya warna merah. Warna merah angkanya adalah 0, 3, 6, 9, 12 sampai seterusnya. Semua bilangannya itu habis dibagi 3. Lalu kita lanjutkan. Kedua berwarna putih. Pita berwarna putih. Coba kita perhatikan. 1, 4, 7 sampai seterusnya. Nah, jika diperhatikan barisan ini semua bilangannya itu sisa 1 jika dibagi 3. Misalnya 4 dibagi 3 sisa 1. 7 bagi 3 itu ada 2 sisa 1. 10 bagi 3 itu ada 3 sisa 1 sampai seterusnya. Nah, untuk biru kita perhatikan 2, 5, 8 sampai seterusnya. Jika kita perhatikan lagi, nah bilangan-bilangan ini, semua bilangan ini bersisa 2 jika dibagi 3. Maka urutan ke-100 dapat kita tentukan dengan membagi 100 dengan 3. 100 dibagi 3 itu sama dengan 33 sisa 1. Nah, yang bersisa 1 tadi adalah berwarna putih. Jadi, pada urutan ke-100 pita bilangan tersebut berwarna putih. Sudah dipahami bukan? Oke, lanjut. Soal yang kedua. Sebuah lampu hias berubah warna dari hijau, kemudian kuning, kemudian merah, dan seterusnya. Berubah setiap detik dengan pola yang sama. Warna lampu apakah yang menyala pada urutan ke-60? Oke, ditanya urutan ke-60 ya. Oke, kita perhatikan. Nah, agar lebih mudah kita buatkan tabelnya. Tadi pada menyala pertama adalah warna hijau, kedua kuning, ketiga merah, sampai seterusnya. Nah, dari tabel tersebut dapat kita tentukan barisan bilangan. Yang hijau, nah, itu 1, yang mana lagi? 4, yang mana lagi? 7, sampai seterusnya. Nah, jika kita perhatikan lagi, semua bilangan yang ini bersisa 1 jika dibagi 3. Yang kedua adalah warna kuning. Kita lihat bilangan-bilangan warna kuning, yaitu menyala pada urutan kedua, kelima, terus ke-8 sampai seterusnya. Nah, barisan bilangan ini bersisa 2 jika dibagi dengan 3. Selanjutnya adalah merah. Kita perhatikan dari tabel. Merah itu menyala ke-3, lalu ke-6, lalu ke-9, dan seterusnya. Semua bilangan ini habis dibagi 3. Oke, yang ditanya adalah urutan ke-60. Nah, untuk menentukan urutan ke-60, kita bisa membagi 60 dengan 3. 60 dibagi 3 itu sama dengan 20. Sisanya adalah 0. Nggak ada ya. Nggak bersisa dia. Nah, karena dia tidak ada sisanya, maka urutan ke-60 dari lampu hias tersebut adalah berwarna merah. Oke, warna merah. Habis dibagi 3. Oke, paham kan? Oke. Yang terakhir, soal ketiga. Tentukanlah angka satuan pada bilangan 3 berpangkat 100. Jawab. Nah, kita perhatikan dulu. Nah, kan 3 pangkat 100 nggak mungkin lah kita bisa menentukan sampai ke bawah. Kalaupun dikalikan dengan kalkulator pasti error. Nah, untuk lebih mudah, kita bisa menjabarkannya. Nah, kita buat dulu pola bilangan 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9.
3 pangkat 3 sama 27. Nah, angka satuannya kita lihat 397. 3 pangkat 4, 81, angka satuannya 1. 3 pangkat 5, hasilnya 243, angka satuannya adalah 3. Nah, kita lihat, pasti ada bilangan yang berulang. Nah, ini ada 3 berulang kan? Terus 9 berulang, 7 juga berulang, 1 juga berulang. Nah, dari tabel ini, angka satuan 3 itu sama dengan 1, terus adalah 5, terus ada 9, sampai seterusnya. Semua bilangan ini bersisa 1 jika dibagi 4. Nah, 5 dibagi 4, sisa 1 kan? 9 dibagi 4 itu 2, sisa 1. 13 bagi 4 itu ada 3, sisa 1. Lalu seterusnya angka satuan 9. Angka satuan 9, 2, terus ada 6, terus ada 10, dan seterusnya. Jika kita perhatikan, semua bilangan ini bersisa 2 jika dibagi 4. Lalu, angka satuan 7. Angka satuan 7, bilangannya itu 3, ini, terus 7, ini lagi 7, terus 11, 15, sampai seterusnya. Nah, jika kita perhatikan, semua bilangan ini bersisa 3 jika dibagi 4. Nah, selanjutnya angka satuan 1 itu 4, 8, 12, 16. Nah, semua bilangan ini harus dibagi 4. Maka, angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100, yaitu 100 dibagi 4, itu hasilnya 25. Itu tidak bersisa kan? Nah, karena dia tidak bersisa, jadi angka satuan yang bilang pangkat 3 pangkat 100 adalah angka satuan 1. Oke, bisa dipahami bukan? Oke. Kita cukupkan pembelajaran sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.